Peradaban pertama bola Mongondo itu ada di tempat ini. Ya, dulu banyak menurut penuturan Pak Sersius Lomban tadi, wilayah sini dulu banyak sering dimasuki oleh masyarakat untuk dicari, digali, mencari piring-piring atau peninggalan barang-barang antik. Yang di sini ada di tempat itu 1,5 kursi mas. Itu. Di sini, wah, subhanallah. Hati-hati Papa Reza. Hati-hati. Bahwa dari keterangan sesepuh tadi bahwa di sini tempatnya cucu atau keturunan dari Sultan Hasanuddin bertapa di sini selama sebulan. Selamat datang di channel Ruh Mukoago dalam program Jejak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kampus Institut Agama Islam Kota Mobagu. Untuk kesempatan kali ini, hari Kamis tepatnya tanggal 29 Oktober 2020, kami dari Lantera, Komunitas Lantera Provinsi Sulawesi Utara, bersama dengan Aliansi Adat Masyarakat Bola Mongondo Raya dan juga bekerja sama dengan bidang Litbang dan Adat dan Budaya Kampus Institut Agama Islam Kota Mobagu akan mengunjungi salah satu situs sejarah di Desa Bumbungon, Kabupaten Bola Mongondo. Dan kami kunjungi ini oleh masyarakat setempat, sering dikenal dengan Gunung Keramat. Gunung Keramat ini oleh masyarakat katanya di situ banyak sekali kejadian-kejadian mistik. Juga di tempat itu katanya apabila ada orang yang mengunjungi tempat itu berpotensi kematian bagi yang bersangkutan, dan itu akan kita buktikan. Dan juga kita bersama tim akan menggali atau akan belajar jejak peradaban di tempat itu. Nah, di kampus sudah siap-siap tim. Ini ada Kak Supardi Bado SHP. Beliau adalah pimpinan media online di Bola Mongondo Raya. Juga ini ada Ustadz Ali Antoni SAG. Ini beliau adalah dosen muda di sini, namun belum punya pendamping saat ini. Dan juga tim yang akan ikut ini Bapak HT Podomi SPD MPD juga akan ikut bersama kita di dalam tim ekspedisi ini. Juga ada Ustadz Hadi. Halo Ustadz. Ya. Nah, di sini ada Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Kota Mobagu, juga sekaligus tergabung di dalam komunitas Lantera Provinsi Sulawesi Utara. Di mana Presiden BEM siap? Siap. Kalau ada hal-hal mistik siap dihadapi? Siap. Nah, ada di atas suhu. Juga kita masuk ke dalam. Di sini ada ibu-ibu yang siap. Nah, ini akan bersama dengan tim untuk ke tempat situs sejarah Bola Mongondo. Ini juga ada dosen muda, mantan Presiden BEM, Mantan 2 periode. Ini juga ada sesepuh yang akan ikut bersama tim. Pak Sersius Lomban, Ya, Bapak Sersius Lomban, umur 86 tahun. 86 tahun tapi masih semangat untuk berkunjung ke situs sejarah. Mau kuruludut ke berapa? 12, 13? Pokoknya keturunan dari Mukudurgu, dari Mangopak Pilat Kamara. Oh iya. Kemudian ini adalah Sekretaris Aliansi Adat Masyarakat Bola Mongondo Raya, Amabom, juga sebagai Rektor Institut Agama Islam Kota Mobagu. Nah, Pak Doktor, untuk kegiatan hari ini ada berapa titik yang direncanakan?
Kalau memang waktu memungkinkan ya sehabis dari Gunung Keramat mungkin kita akan lihat situs bersejarah lainnya. Tetapi fokus hari ini memang kita di Gunung Keramat. Mudah-mudahan kita di sana bisa mendapatkan banyak cerita. Kemudian itu ada orang tua Pak Lomban ini, beliau ini memang keturunan langsung dari Mokodoludut. Mudah-mudahan banyak hal yang boleh kita dapatkan. Ini bukan cuma sekedar kunjungan wisata budaya, tetapi juga ada nilai-nilai ilmu pengetahuan yang bisa kita dapat untuk memperkuat dan memperkaya khasanah kebudayaan Bola Mongondo yang mungkin selama ini belum terlalu lengkap untuk bisa kita dapatkan. Jadi kunci kita ke sana, kita melihat langsung, dan kalau ada situs bersejarah lainnya juga mungkin akan kita kunjungi. Alasannya apa dipilihnya situs bersejarah di Bumbungan itu apa, Pak Dokter? Karena di Bumbungan itu dimulainya pusat peradaban Bola Mongondo. Di Bumbungan itulah pusat kerajaan, ibu kota kerajaan Bola Mongondo yang pertama, dengan raja pertama Mokodoludut dan keturunannya, sampai kemudian kerajaan berakhir tanggal 1 Juli tahun 1950. Makanya penting bagi kita bahwa kita semua dari sana, dan hari ini kita akan melihat kembali para leluhur kita dulu melaksanakan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan Gunung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utat Ginarum, sahabat-sahabat, teman-teman semua, saat ini kita sudah sampai di Gunung Keramat. Ini ada Jo dari Masjid Polsek Mogolaing. Halo, halo Jo. Halo. Sudah siap dengan segala itum-itumnya? Siap, insya Allah. Jadi hari ini agenda kita adalah menilik sejarah awal berdirinya Kerajaan Mongondo. Bagian dari napak tilas untuk melihat sejarah di Kerajaan Mongondo. Jadi ikuti saja. Ya, ini dengan Ketua Amabom. Karena kita proses pendakian ya Pak Ketua. Ya. Salah satu tahapan seleksi calon Ketua Amabom harus boleh Mendaki. mendaki. Rutenya cukup ekstrim juga. Namun bersyukurnya di sini banyak pohon-pohon ya untuk berpegangan. Jadi di sini juga ada mantan asisten 1 Pemkab Bolsel, kelihatannya masih kuat. Di sana Pak Rektor juga sudah menyendiri membuat jalan baru. Itu pembuktian bahwa Pak Rektor itu masih berstamina. Kelihatannya. Kita sudah di titik ini dan tanjakannya semakin tajam. Kepada peserta tim juga diberikan pilihan yang sudah tidak bisa melanjutkan sampai ke puncak, dipersilakan untuk turun lagi. Masih turut bersama kita Aki, beliau adalah keturunan dari Raja Mokodoludut. Turut serta bersama tim ke situs bersejarah ini yang merupakan titik awal peradaban Bola Mongondo. Ropi awah. Dan juga kepada pemirsa, tolong di subscribe ini karena bikin konten ini hampir keluar lidah. Teman-teman lain sementara estafet napas, dan kami dari ketinggian sudah memantau, rupanya puncak masih belum kelihatan. Ini juga luar biasa Ibu Yati ini. Meskipun sudah berumur 27 tahun tapi masih kuat sekali untuk mendaki. Pasang Adi, pengalamannya sudah berapa kali mendaki di Gunung Bumbungan ini? 2 kali. Ini yang kedua berarti. Alhamdulillah, kita sudah sampai di puncak.
Sementara memang di kampung Lana ini kan istana pertama terbentuknya kerajaan pertama peradaban bola Mongondo kan di puncak ini Pak Sekjen. Dengar-dengar begitu. Iya. Kalau dari orang kampung apa nih pernah lihat? Ini menurut cerita Pak. Menurut orang cerita. Tapi orang yang Di sini ada di tempat itu 1,5 kursi modern tinggal bermain bagus. Pasti. Ada lagi apa yang tapi keluarganya simbolis. Khusus orang yang punya pandang bisa memandang Jadi bentuk-bentuk yang dilihat itu bangunan-bangunan, Pak Sek. ada kursi. ada. Ini dari cerita-cerita dari awal memang begitu. Kita dulu masih kecil dengar-dengar. Itulah sampai disebut Gunung Keramat. Ini kalau mau dengar mungkin aneh kan? Iya. Ada pulang. Ada pulang. Orang pintar. Tapi ada orang pintar yang boleh lihat. Sekarang ini kan tuh yang kurang orang naik, apalagi yang ya minta maaf ini yang orang-orang Bali. Kurang sekarang ini udah naik ke sini. Kita nggak tahu juga apa orang. Kalau balik kan bahasa saja. Pernah ini apa? Nasi bungkus sama dengan apa? Telur. Ini apa orang punya? Ini sudah habis nasi dengan apa? Rokok-rokok ini sudah. Oh, ini sesajen ini. Iya. Nah, Doran tiga ini yang Orang tua kita ya yang masih Porsa. jadi Ya Bang Isal, bagaimana dengan kondisi sekitar gunung sini menurut ya dari pandangan praktisi energi ya? Di sini ada terasa ada energi. Cuman energi yang ada di sini kayak hilang-hilang. Kami akan memastikan ada beberapa tempat yang di sini akan didatangi untuk mengecek seberapa jauh fluktuasi energi yang ada. Tapi kalau di wilayah sini masih putus-putus. Oke teman-teman, untuk fluktuasi energinya di sini masih relatif normal di angka 42. Tes energi di sini. Dia untuk angka 30 sampai 50 mikrotesla itu masih relatif normal. Ya. Hilang. Ya, ini kita bersama dengan itu Lanterian Sulut. Ya, kita akan jejak. Kita akan lanjut ekspedisi biar kita nak penasaran. Teman-teman, Utat Gindarum Komindan, kita sudah berada di puncak Gunung Bumbungon atau Gunung Keramat, dan di sini kita akan mencari meja, satu buah meja batu. Kemudian di sekeliling meja itu ada juga kursinya ya, seperti itu Ibu. Ya, yang batu. Tapi yang ada yang ampahuk itu yang kayak beton itu tapi batu. Dan untuk melihat, untuk kita segera sampai di batu itu, kita akan menunggu sesepuh untuk beliau sendiri yang akan meminta secara adat kepada mungkin tempat atau penunggu atau juru kunci di tempat ini supaya kita segera menemukan batu meja tersebut. Cekicus. Ya, ini Aki ya. luar biasa Papi. Alhamdulillah, ini Aki sudah berumur 86 tahun Aki. Ya, hampir 86 tahun, tapi alhamdulillah masih kuat. Beliau bahkan bersama dengan anak-anak muda tim yang bersama dengan tim lainnya itu masih ketinggalan, dan Aki ini sudah sampai di puncak. Aki, seberapa kali Aki datang di puncak sini? Banyak kali. Nah, Aki di sini kan sempat ada cerita-cerita katanya di sini ada meja di atas ini. Itu bagaimana Aki? Ada dulu di sini Oh, batu Dodika 3. oh Dodika 3. Ada 2 kali situ. Tapi sudah ada di itu. Aki, pengalaman magic waktu datang di sini mungkin kan dari cerita masyarakat, banyak masyarakat yang pernah ketemu dengan misalnya ada orang-orang dulu sini atau ada bangunan-bangunan di sini. Ternyata ada sebuah perkampungan di sini. Kalau kampung dulu di bawah. Oh, Ini di bawah ini. kalau kampung gaib di sini ada? Ada kampung lain. Berarti itu cuma cerita warga begitu.
Ceritanya memang ada sedikit keajaiban. Gitu. Tapi kan pembuktiannya secara kasat mata memang Memang kalau kecuali orang-orang yang sekarang ini, saya percaya. kalau sekarang ini. Tapi kalau Kalau kita cuma 2-3 orang, paling tinggi kalau 10. oh gitu. Itu boleh itu, medapalia itu. Oh. Tapi kalau rombongan mobil ini dia agak mustahil. Memang kalau Jadi Pak Sangadi ini puncaknya Pak Sangadi. Iya. Oh boleh untuk para layang setahu ini kan? Tapi pendek rendah. Tapi ada rencana Pak Sangadi ini mau dibuat misalnya tempat pariwisata atau begitu? ya rencana awal ini mau dihutankan kembali dengan penanaman tanaman tahunan pala. Baru di situs masuk dibuat paving untuk jalan setapak. Oh, iya. Biar mungkin kendaraan roda 2 bisa masuk kan? Kendaraan roda 2 bisa masuk biar nggak capek. Iya. Ustadz Ali, apakah Ustadz Ali merasakan ada Betul sama rasakan. sesuatu yang magic yang di sini? bagus, iya, betul. Cuman kita nggak kuat, cuman sendiri. Begitu. Harus ada teman yang. Oh, apa yang Ustadz Sepertinya rasakan di sini? ya. Apa yang di sini Ustadz? Di sini ada semacam kolam kecil ya. Oh, ada kolam kecil situ. Kolam kecil. Makanya nggak boleh ini orang kecil. Cuman boleh. Dan Harus. ada orang. Tidak ada orang. Terkait kegiatan hari ini, jadi dipilihnya ini puncak Bumbungon ini, itu dalam rangka apa, Ketua? Pertama, ini program Anjang Sana Wisata Budaya ini kan kita mulai tahun ini. Ya, di akhir tahun ini kita mulai bagaimana kita beranjang sana, berwisata, wisata budaya. Jadi tempat-tempat bersejarah, situs-situs bersejarah yang ada. Lalu kenapa kita pilih Gunung Keramat Bumbungon ini? Karena awal mula peradaban bola Mongondo itu terjadi di sini. Sempat dengar katanya juga untuk persiapan penulisan buku, 4 buku itu. Apakah ini juga akan masuk di dalam satu di materi penulisan buku? Salah satunya itu. Dalam menyempurnakan tentu referensi-referensi yang kita dapat, kita harus turun di lapangan. Lihat langsung. Nah, lihat langsung, dan sangat istimewanya pada hari ini kita didampingi orang tua kita, dewan pembina kita, dewan adat kita, Pak Servius Lomban atau sapaan adatnya Papa Onal. Hari ini beliau luar biasa dengan usia menjelang 86 tahun. Dia bisa mencapai puncak ini dengan biasa-biasa saja, ya, santai-santai saja. Ini tantangan bagi kita yang merasa masih muda, tapi ternyata sebagian besar dari rombongan kita masih ada berjuang terus untuk mencapai puncak ini. Termasuk tidak perlu disebut namanya. Ada harapan kita terus yang tempat keramat yang bersejarah ini. Lalu kita biarkan begini. Kewajiban kita, apa yang kita lihat, kita rasakan sekarang, kita sampaikan kepada pemerintah. Lebih khusus Dinas Pariwisata, agar supaya ini segera dikelola, dirawat, karena ini adalah salah satu destinasi wisata yang nanti menjadi tempat wisata primadona. Bahkan di dunia ini orang akan pasti cari. Ketika orang mendengar asal usul kita di mana, awal mula peradaban bola Mongondo di mana, itu harus kita siapkan papan-papan informasinya. Dan sebentar nanti kita turun dari sini ada papan informasi Pak Sangadi, kita akan nanti pajang di pinggir jalan umum depan, biar akan itu memudahkan orang mengetahui tempat ini. Inilah uniknya ibu-ibu yang bersama tim. Jadi di samping wisata budaya juga memanfaatkan
situasi untuk mencari bunga-bunga liar di. Oh begitu. Jadi ini paru, ini buah melinjo. Buah melinjo ini kalau di Jawa mereka bikin emping melinjo, kerupuk emping melinjo. Kalau mau bikin sayur asem, enak sekali ini. Jadi kita boleh minta DP daun. Ini dari tim tadi yang di depan, namun karena pertimbangan untuk menjaga keselamatan tim, beliau rela di belakang untuk memantau tim. Keselamatan diri. Kita curiga anak-anak BEM dah. Ada tola ini. Ada tola kemarin no. Pak Rektor, Taruh di belakang situ pengalamannya ini seberapa kali Pak Rektor naik di puncak? Saya naik ke sini memang baru kali ini sampai di puncak. Bagaimana pengalaman pertamanya ini? Luar biasa. Saya tadi memang turun lagi karena sepatu berat, jadi saya antar ulang di auto. Oh luar biasa. Oh naik ulang. Tapi ini luar biasa pengalaman di sini. Saya tadinya sebenarnya udah nggak sempat mau naik, cuma lihat Pak Lomban dengan begitu cepat seperti kilat, mengopak kilat naik, saya tertantang, malu kepada beliau. Tapi kenapa sih kok tanpa Pokani jaga baku selalu di gunung, kayak di Pasir di gunung, sini di gunung. Dulu kan penjajahan. Dan tidak ada orang kuat ke darat. Jadi perhitungan sebenarnya kalau di atas begini susah juga orang Benaran. Memang dalam sejarah bagus. Zaman mulai Nabi Nuh nggak ada. di dataran tinggi. Para wali juga di atas itu. Di atas juga gunung. Orang dari Jawa kalau dulu pada Panglima Sunandar belakang. Oh. Dan untuk saat ini kita akan turun. Kita mulai turun, tapi kita akan turun di pendakian pertama. Tempat ini tepatnya di belakang gunung yang pertama kita mendaki tadi. Nah, di bawah situ katanya ada parit. Di dalam parit itu tempat bertapanya cucu dari Sultan Hasanuddin. Oke, kita lihat. Cekicus. Kita lihat perjuangan dari Rektor. Ini video ini saya tidak akan hapus selama-lamanya di laptop. Ini adalah perjuangan dan hati-hati. Luar biasa. Kita ketika turun gunung ini rupanya kita melewati belakang gunung tadi, sudah bukan di jalan pertama yang kita lalui, dan ini turunannya sangat terjal. Juga pegangan kurang. Di samping itu tanah yang kita pijaki ini lembab. Di situ sedikit terjal untuk jalannya, jadi harus berhati-hati. Di samping itu jalannya licin. Selain itu pegangannya juga itu sangat kurang, sehingga sangat berbahaya sekali. Saya merasa masih setengah dari umur saya, masih 22 tahun. Iya. Karena saya itu udah 44 tahun. Licin ini Pak Rektor. Hati-hati. Kita sudah sampai di satu lembah. Bahwa dari keterangan sesepuh tadi bahwa di sini tempatnya cucu atau keturunan dari Sultan Hasanuddin bertapa di sini selama sebulan. Awas, hati-hati.
Pak Reza sama adik Aden coba panggil Pak Reza. Oh, istighfar. Di belakang kita ada Bapak Reza, Pak Risman Baya. Beliau juga rupanya sangat luar biasa dan antusias untuk kegiatan wisata budaya kita pada kali ini, Napak Tilas. Dalam rangka mencari jejak sang pemimpin. Pengalaman pada hari ini sangat luar biasa dan berkesan, sebab kita tim yang turun ini dari kelompok bisa dibilang Napak Tilas kita. Kenapa saya bilang sangat berkesan? Karena kita harus naik turun bukit dalam rangka mencari jejak para leluhur di kala itu, yang konon katanya bahwa peradaban Bolaang Mongondo awalnya dimulai dari gunung atau bukit Bumbungon. Kesan dan pesan dari Pak Haryanto. Kesan dan pesan luar biasa, sebagai anak muda Bolmong yang harus dan tahu, wajib untuk tahu asal muasal leluhurnya. Jadi hari ini mencoba menelusuri perjalanan leluhur dan peradaban bangsa Bolaang Mongondo Raya. Harapannya banyak anak-anak muda yang lain di Bolmong Raya untuk ikut serta terlibat dan aktif melestarikan adat dan leluhur, peninggalan leluhur budaya Bolmong. Alhamdulillah kita sudah sampai di Rata dan Dumugatua. Jadi kalau Dumugatua di sini ya, baik. Banyak Peninggalan piring-piring antik di sini. Dulu penggalian di sini. Oh. Jadi kalau dari sejarahnya Kampung Tua peradaban pertama Bolaang Mongondo itu ada di tempat ini. Ya. Dulu banyak menurut penuturan Pak Sersius Lomban tadi. Wilayah sini dulu banyak sering dimasuki oleh masyarakat untuk dicari, digali, mencari piring-piring atau peninggalan barang-barang antik itu. Dan saat ini udah dilarang. Tapi waktu penggalian itu ada yang didapat. Ada. Dari informasi yang sampaikan Pak Sersius Lomban pada saat dia menjadi camat di sini, ada banyak ditemukan. Ini tempatnya, baik. Ya, di sini. Ini Kampung Tua ini perkiraan tahun berapa Ki, di sini? Sejak manusia kita PTT lahir di sini. Memang di sini Kampung Tuanya. Ini ada kejadian alam atau ada fenomena apa sampai kampung itu pindah? Waktu itu wabah sama pandemi. Corona. Penduduk di sini boleh berapa lalu? Kampung Tua. Banyak. 200-an lah ya, atau ribuan. Ribuan nih. Oh dulu terpusat di sini 3 desa. Lah jatuh kalolak, lari. Oh. Yang penduduk yang tinggal di sini itu dari mana saja? Dari suku apa saja di sini? Mongondo memang. Sekitar tahun berapa itu Pak Sek perkiraannya? Kalau Moko dulu itu kan awal abad ke-14 1303 sampai 1370 itu kepemimpinan Punu Brantu Moko dulu pertama itu. Nah, itu Moko dulu itu anaknya dari Pak Lomban Ipe Buyut Manggo Pak Kilat. Jadi Pak Lomban ini keturunan di sini.
Mulak kalau tapak pertapaan kok di sini. Oh, di sekitar sini. Tanpa pertapaan di mana Ki? Sekitar sini di bawah di bawah. Berapa orang yang bertapa di sini lalu? 3 ada orang. 3. Itu dari mana saja ada orang? Dia ada satu. Pensiun. Berarti orang tahu nih sejarah di sini. Sampai orang kenal. Kita juga pernah dengar waktu 7.13 itu mau keluar daerah, apalagi ke Pintin, lalu sini pelatihan. Oh, orang pelatihan sini. Standar. Iya sih. Jadi lolos ini ya berangkat. Oh, begitu ya. Sampai sekarang. Jadi cerita Mukodoludut dari telur sebetulnya penjelasan dari Papi ini bukan telur dalam artian telur. Itu dilahirkan masih dengan serap ari-ari yang bulat itu belum pecah. Oleh yang apa namanya, karena dia rasa malu kata, ditaruh di tempat burung duduk. Ya, nah burung duduk ini kan telur apapun kalau ditaruh di tempat dia dianggap telur dia sayang sampai menetes dia jaga. Nah kemudian pergi berburu ikan ya, menangkap ikan ini udang, inari dan amari ini ya, bogari, inari, amari. Dan dorang ambil itu, dorang bilang dari burung telur duduk karena pas datang terbang itu burung itu. Tapi sebetulnya itu dari manusia. Manusia dilahirkan. Iya, dari Salamatiti kalau nggak salah ya, bogari Salamatiti dilahirkan karena dia malu dulu kan belum tahu kalau dalam keadaan begitu, orang kira melahirkan telur. Jadi mungkin malu ke orang-orang melahirkan telur dan taruh di tanpa burung duduk, padahal itu keturunan manusia. Akhirnya itulah yang disepakati jadi keturunan turun-temurun memimpin bola Mongondo itu dari keturunan Mukodoludut, bukan keturunan telur. Nah ini belum datang tadi penjelasan. Jadi kalau menjelaskan tinggal DP setengah dapat dengar, akhirnya karena dia mengajar di kampus dia bilang lagi orang keturunan telur lagi. Telur. Enggak, hari ini kita semua dengar langsung dari. Mau jelaskan di Pak Masito kalau salah itu bisa penyesatan ilmiah. Bisa berapa keturunan itu orang bilang telur terus orang. Padahal itu dari manusia, cuma masih berbentuk telur, masih dengan selaput ari-ari itu kelihatan seperti telur. Belum pecah. Dodomi. Iya, ya begitu. Nah dulu kan belum tahu yang begitu-begitu. Bukan dodomi. Bukan. Ada yang lahir. Karapus. Masih karapus. Ada dia. Memang ada. DP selaput. Pecah dulu. Nah itu yang tadi Pak dokter. Jauh itu, kita PK Cili kan yang kedua begitu, lahir dengan. Tapi banyak juga begitu dulu lahir. kalau itu logis itu. Ya masih ada sarang itu. Nah cuma dulu orang belum tahu, orang merasa mungkin malu. Orang kira itu telur, orang taruh di tempat burung duduk itu tempat. Pak Itra dia bilang ada telur duduk sini, ada. Dia bilang coba tangkap, dia bilang, tak betul dia bilang, coba tangkap dia pilih. Kalau ada tangkap. Setelah dia pilih, betul ada telur, padahal dia yang taruh. Jadi dibilang obayo. Jadi itu laki-laki kalau begitu dia Pak Itra bilang kita kesedaman apa nama bukan ini, mau kesedaman obayo. Kalau begitu dia bilang anak saya pakai paksa uek, ada kue nojo. Pak Rek, untuk kampung tua ini apa pernah ada manuskrip begitu yang tertinggal daripada peradaban? Sebetulnya kalau ini kan yang tersisa hari ini tinggal berupa cerita dan ada juga catatan-catatan, cuma masih beberapa versi. Tapi salah satunya tentu dari Pak Lombani, saya pikir ini menjadi satu referensi yang kuat. Kenapa saya bilang kuat? Karena memang beliau punya leluhur di sini dan beliau ya lahir besar di sini, mendengar semua denyut nadi kehidupan dari orang tua dulu, bahkan menulis skripsi pun ya terkait dengan sejarah di Dumoga ini. Jadi saya pikir referensi dari beliau ini sedang kita cari untuk bisa kaji di Pusat Kajian Adat dan Budaya di kampus, karena kita akan menerbitkan sejarah komprehensif mengenai bola Mongondo. Dan salah satu referensi yang saya pikir cukup kuat untuk kita gunakan dari beliau baik. Tabuanku
Alhamdulillah kita sudah sampai lagi di tempat parkiran mobil dan kita akan rehat sejenak, kita akan makan minum dulu, istirahat. Jangan lupa untuk berlangganan dengan channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru. Like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini papan informasi agar setiap masyarakat baik dari luar daerah, dari kampung, masyarakat tetangga ketika melihat informasi ini akan tahu, dan paling tidak keingintahuan itu akan sampai kepada puncak Gunung Keramat yang selama ini banyak dibicarakan, tetapi saya sendiri alhamdulillah hari ini sudah dapat melihat fakta sejarah peninggalan leluhur kita. Gunung Keramat luar biasa. Kalau mau lihat pendek, kecil, tapi setelah kita di puncak, gunung di sekitar saya akan dibawa daripada puncak gunung ini. Kon mata-mata dia ku bidoman koriongan kota nobanku dorembo singgai umur bidoman mo itoromai sin kontu biaganku